Jangan sampai nanti survei-survei ini justru malah membikin kabur permasalahan yang sebenarnya. Jadi mau mendapatkan anggaran besar ya, yang nggak tahu nanti untuk apa, entah mau dibancak, entah mau diapain, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti sampai hari ini kami belum pernah tahu gitu ya, yang namanya pendistribusian anggaran untuk stunting itu dari kementerian-kementerian itu kemana saja dan bentuknya apa. Kenapa? Karena saya tahu pasti tadi Kepala BKKBN bilang bahwa penurunan kemiskinan ekstrim itu 0%. Bullshit, nggak mungkin. 0% tuh nggak mungkin, Pak. Jadi jangan bikin sesuatu yang hau-hau gitu loh. Di dapil saya aja, Pak, ya, yang mendapatkan bantuan bedah rumah, yang rumahnya udah mau roboh gitu ya. Kemudian kemarin juga kita lihat ada anak balita yang dikasih susu, kopi susu seperti itu. Itu kan bagian dari kemiskinan ekstrim. Jadi bagaimana mungkin Bapak bisa bilang kemiskinan ekstrim itu 0%? Di dapil saya banyak, Pak, rumah yang mau roboh dan mereka tuh nggak bisa makan satu hari sekali. Bahkan ada yang makan aja masih dikasih oleh tetangganya juga masih banyak. Jadi ini data nggak bener nih, benerin dulu ya, jangan ABS aja, cek betul-betul datanya. Jadi nggak ada itu yang namanya kemiskinan ekstrim itu 0% tuh nggak ada tuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, Kementerian Kesehatan, Pak Menteri yang saya hormati, Kepala BKKBN yang saya hormati. Yang pertama yang saya mau sampaikan terkait dengan survei. Ini Kementerian Kesehatan melakukan survei melalui SSGI. Kemudian ada juga survei yang berbasis posyandu. Kalau yang SSGI ini kan surveinya berbasis sampel. Sementara yang GBM ini berbasis posyandu. Nah, ini lucunya apa? Di SSGI ini itu prosentase prevalensi stunting per provinsi itu di atas rata-rata tuh di atas 10%. Ada yang masih di atas 20%. Sementara yang kita dapatkan juga dari kawan-kawan di provinsi, kabupaten, kota itu malah berbasis posyandu itu justru di bawah 10%, 15% ke bawah. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Menteri Kesehatan dan juga BKKBN ini, sebenarnya ini datanya yang benar yang mana nih? Surveinya yang mana? Pakai sampel seperti apa? Kok bisa bedanya jauh banget? Terus Pemda daerah ini ngamuk-ngamuk gitu ya, karena faktanya nggak seperti yang digambarkan oleh survei SSGI ini gitu. Kami juga mencek di daerah di kabupaten kota dapil kami juga hampir semua kabupaten itu protes dengan hasil yang disampaikan oleh SSGI, karena mereka juga mendapatkan hasil data berdasarkan posyandu itu tidak sama dengan apa yang diperoleh dari SSGI. Nah, jadi jangan sampai nanti survei-survei ini justru malah membikin kabur permasalahan yang sebenarnya. Jadi mau mendapatkan anggaran besar ya, yang nggak tahu nanti untuk apa, entah mau dibancak, entah mau diapain, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti sampai hari ini saya yakin kawan-kawan Komisi 9 juga semua sama, belum pernah tahu gitu ya, yang namanya pendistribusian anggaran untuk stunting itu dari kementerian-kementerian itu kemana saja dan bentuknya apa. Kita belum tahu, saya belum tahu tuh yang namanya anggaran dari kementerian-kementerian yang digelontorkan pemerintah untuk penurunan stunting itu bentuknya berupa apa, saya belum pernah tahu.
Kenapa? Karena saya tahu pasti tadi Kepala BKKBN bilang bahwa penurunan kemiskinan ekstrim itu 0%. Bullshit. Nggak mungkin. 0% tuh nggak mungkin, Pak. Jadi jangan bikin sesuatu yang hau-hau gitu loh. Di dapil saya aja, Pak, ya, yang mendapatkan bantuan bedah rumah, yang rumahnya udah mau roboh gitu ya. Kemudian kemarin juga kita lihat ada anak balita yang dikasih susu, kopi susu seperti itu. Itu kan bagian dari kemiskinan ekstrim. Jadi bagaimana mungkin Bapak bisa bilang kemiskinan ekstrim itu 0%? Di dapil saya banyak, Pak, rumah yang mau roboh dan mereka tuh nggak bisa makan 1 hari sekali. Bahkan ada yang makan aja masih dikasih oleh tetangganya juga masih banyak. Jadi ini data nggak bener nih, benerin dulu, ya, jangan ABS aja, cek betul-betul datanya. Jadi nggak ada itu yang namanya kemiskinan ekstrim itu 0% tuh nggak ada tuh. Itu juga harus dibenerin. Kemudian sanitasi ini penting banget, bagian dari 4 program yang bisa menurunkan stunting. Ya, yang sebagaimana yang kita sosialisasikan di BKKBN. Ketersediaan air bersih. Tapi coba kita lihat anggaran untuk bisa kita membantu masyarakat untuk membuat sanitasi saja dari Kementerian Kesehatan kecil sekali. Sementara kemarin kita tahu serapan anggarannya masih sekitar 10 triliun yang nggak terserap. Kalau kita minta untuk bikin sosialisasi untuk membantu masyarakat gitu ya melalui kami, itu susahnya minta ampun. Kayaknya nggak ada duit terus. Tapi sementara serapan anggarannya rendah. Anggaran yang tidak terpakai masih 10 triliunan. Gila kan ini? Coba kalau ini kemudian bisa diperbantukan ke masyarakat untuk membuat sanitasi yang baik untuk masyarakat, ini sudah berapa banyak yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Di perumahan-perumahan di pinggiran kali di Sumatera Selatan itu, di pinggiran kali, Bu, Sumatera Selatan itu banyak sekali rumah-rumah yang masih di bantaran kali. Itu tidak punya sanitasi yang baik. Terus sekarang kita bicara soal penurunan stunting, terus ngomongnya soal penyakit gitu ya. Kan jauh banget panggang dari api gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya pemberian vitamin untuk anemia misalnya. Kontrolnya seperti apa? Pendistribusiannya seperti apa? Pernah nggak itu dilaporkan kepada kita? Kita juga nggak lihat bagaimana cara Kementerian Kesehatan mendistribusikan itu kepada anak-anak remaja, kita belum pernah tahu. Di kabupaten-kabupaten kami, di tempat kami dipilih, kami belum pernah tahu itu ada program itu. Saya juga baru mendapatkan informasi di Lahat, Kabupaten Lahat, ada yang namanya Dapur Sehat. Dan itu diluncurkan oleh BKKBN loh ya di 2021. Nah, saya minta informasinya, sudah sejauh mana hasil yang didapatkan berkat atau dari Dapur Sehat ini. Seperti apa hasilnya? Jangan hanya kemudian presentasinya bagus tapi faktanya jeblok. Nah, ini metode surveinya Pak Menteri Kesehatan. Saya perlu tahu betul ini ya. Yang satu berdasarkan sampel, yang kemudian yang kedua yang EPPGM GBM ini berbasis posyandu. Tentu saya lebih percaya kepada yang berbasis posyandu daripada sekedar sampel yang diambil gitu ya, yang diambil berdasarkan sampel. Nah, ini tolong juga dibenahi supaya tidak kontraproduktif, satu sama lain saling klaim. Nah, kemudian kawan-kawan di daerah, Pemda-Pemda daerah ngamuk-ngamuk ini dengan SSGI. Nah, ini harus jadi perhatian Kementerian Kesehatan maupun BKKBM. Nah, kemudian selanjutnya terkait makanan pengganti. Ini Ibu Hasnah ini akan bicara. Beliau sebagai Ketua PKK ingin menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan maupun BKKBN ya terkait
bagaimana sulitnya beliau ya mengawal pemberian bantuan makanan tambahan kepada masyarakat terkait penurunan stunting.